Selamat datang di materi ketiga bab virus. Di materi ketiga ini kita akan mempelajari mengenai cara hidup virus dan bagaimana sih cara virus untuk memperbanyak dirinya atau berkembang biak. Simak penjelasan saya baik-baik, oke? Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan hidup untuk teman-teman semua. Virus adalah sebuah makhluk mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Ini adalah perbandingan antara virus dengan sel darah merah dan bakteri ya. Pada gambar ilustrasi ini terlihat jelas ya perbandingan antara virus, bakteri, dan sebuah sel darah merah. Bahwa virus itu sangat kecil ukurannya ya. Nah, virus itu tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Jadi virus saat ada di luar sel makhluk hidup atau di luar sel inangnya, itu virus akan mengkristal. Nah, ini disebut dengan virion. Nah, virion ini akan aktif jika virus sudah menginfeksi atau masuk ke dalam sel makhluk hidup yang hidup ya. Dan bahkan virus bisa berkembang biak di dalam sel tersebut. Nah, terus bagaimana sih cara virus untuk berkembang biak? Jadi, perkembangbiakan virus itu dikenal dengan istilah replikasi atau memperbanyak diri. Nah, perkembangbiakan virus itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang daur litik. Daur litik adalah sebuah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus itu hidup. Nah, virus yang melakukan replikasi atau perkembangbiakan dengan cara daur litik seperti ini itu disebut dengan virus virulen. Pada daur litik ini itu terdiri dari 5 tahapan ya. Tahap yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahap ini bagian ujung ekor virus yaitu reseptor itu menempel pada dinding sel bakteri atau sel inangnya ya. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus-virus tertentu saja. Jadi dengan kata lain proses penempelan virus ini bersifat sangat khas ya. Setelah virus menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Nah, setelah itu masuklah ke tahap yang kedua, yaitu tahap penetrasi atau tahap infeksi ya. Pada tahap ini DNA atau RNA virus itu masuk ke dalam sel inang melalui penebatan lempeng ujung yang tadi disuntikan. Jadi sistemnya seperti alat suntik ya. Kontraksi dan penusukan pasak bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang itu hanyalah asam nukleat. Sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap sintesis atau tahap replikasi atau tahap eklifase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri atau sel inang itu berhenti bekerja. Nah, setelah proses ini berhasil, DNA sel inang kemudian diganti oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus ini mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel inang ini. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus DNA atau RNA ini yang kemudian untuk membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Jadi pada tahap ini itu terjadi proses pengambil alihan ya antara DNA virus yang mengambil alih DNA sel inang dan juga terjadi pembentukan komponen-komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid yang memanfaatkan protein-protein yang ada di dalam sel inang ya.
Nah, setelah itu tahap selanjutnya. Setelah melalui tahap ketiga ini, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi itu berhasil menciptakan virus baru. Virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah. Nah, setelah virus-virus terbentuk sempurna menjadi virus yang utuh, masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan atau pecah di akhir fase reproduksi virus ini. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan atau menginfeksi sel inang yang baru ya. Nah, jadi itu ya, daur litik atau siklus litik. Jadi, siklus litik ini adalah siklus yang pada akhirnya sel inang yang terinfeksi virus ini akan mati atau hancur ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari siklus lisogenik. Siklus lisogenik dalam virologi itu merupakan siklus reproduksi virus selain dari siklus litik ya. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik, namun perbedaannya hanya di akhir, yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Provirus adalah genom virus yang diintegrasikan atau disatukan ke dalam DNA sel inang. Siklus lisogenik ini secara umum mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama absorpsi dan penetrasi, terus yang kedua penyisipan gen virus, dan yang terakhir adalah pembelahan sel inang. Nah, kita akan pelajari satu persatu dari tahap ini ya. Yang pertama adalah tahap absorpsi dan penetrasi. Pada tahapan ini itu sama dengan siklus litik ya, yaitu virus menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik lalu menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim atau melubanginya ya. Virus melakukan penetrasi pada sel inang dengan menyuntikkan materi genetik yang terdapat pada kapsid virus ya, yaitu asam nukleatnya ke dalam sel inang. Jadi tahap ini itu sama dengan tahap yang ada di daur litik ya, yaitu penyuntikan asam nukleat ke dalam sel inang. Selanjutnya adalah tahap penyisipan. Pada tahap penyisipan gen virus ini, asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus. Nah, untuk bakteriofag itu disebut dengan profag. Nah, sebelum terjadi pembelahan sel, kromosom dan virus akan bereplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembelahan sel inang. Nah, pada tahap ini sel inang yang telah disisipi oleh DNA atau RNA dari virus kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan, dan siklus ini pun akan kembali berulang hingga sel yang memiliki profag atau provirus menjadi sangat banyak. Nah, inilah disebut dengan daur atau siklus lisogenik. Oh iya, namun ada juga kasus di mana setelah sel inang membelah diri, nah, provirus ini atau profagnya itu memisahkan diri dari sel inang atau dari kromosom sel inang, yaitu untuk melakukan siklus litik. Namun kasus ini jarang sekali terjadi ya. Nah, jadi itu ya materi pembelajaran tentang bagaimana cara virus hidup dan bagaimana cara virus memperbanyak dirinya.
yaitu dengan dua tipe siklus. Yang pertama daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu bisa dimengerti dan hidup untuk teman-teman semua. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.